Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Tok tok tok. Vela menghapus air matanya yang masih mengalir dengan deras saat mengetuk pintu rumah Rere. Ceklek. Pemandangan pertama kali yang Rere lihat saat membuka pintu adalah wajah Vela yang penuh air mata. Rere sontak memegang bahu Vela, merasa khawatir dengan sahabatnya itu. "Vel, lo kenapa?" tanya Rere kepada Vela yang masih menangis. "Masuk dulu yuk," ajak Rere menarik tangan Vela berjalan ke dalam kamar miliknya. Hari ini Rere sedang sendirian di rumah, karena orang tuanya pergi keluar kota untuk mengurusi bisnis. Setelah sampai di dalam kamar, Rere mendudukkan Vela di atas ranjangnya dan diikuti oleh dirinya yang duduk di sebelah Vela. "Vel, lo kenapa?" tanya Rere lagi kepada Vela. Vela menoleh ke arah Rere yang menatap dirinya khawatir. "Pak Gemilang jahat, Re," ucap Vela masih sesenggukan. "Lo tenang dulu," ucap Rere mengusap bahu Vela pelan, berharap Vela tenang dan berhenti menangis. Vela mengusap air matanya pelan, dan mulai menceritakan kejadian di ruangan Buk Resti kepada Rere. Rere merasa geram dengan sikap Pak Gemilang yang seenaknya menyimpulkan keadaan. "Gua bilang sama Pak Gemilang kalau nggak mau meneruskan hubungan ini, Re, sedangkan Pak Gemilang aja nggak percaya gua yang sebagai tunangannya dan malah memilih percaya dengan Buk Resti," ucap Vela kepada Rere. "Vel, apa lo yakin mau berhenti meneruskan hubungan lo sama Pak Gemilang? Lo tahu kan Vel, Pak Gemilang cuman salah paham aja," ucap Rere menatap mata sembab Vela yang abis menangis. "Gua nggak tahu, Re, gua emosi banget saat itu," ucap Vela menunduk, tapi Vela tak sepenuh menyesal. Sungguh hati Vela sakit saat Pak Gemilang yang tak mempercayainya. Mengingat itu, Vela meneteskan air matanya dan memegang dadanya yang terasa sesak. "Ya udah, sekarang berhenti menangis ya," ucap Rere, yang dibalas anggukan oleh Vela. "Gua boleh nggak nginap di sini?" tanya Vela kepada Rere. Untuk sementara Vela ingin menyendiri. "Lo boleh kok nginep, kalau perlu tinggal di sini juga boleh," ucap Rere semangat ke arah Vela. "Makasih, Re," ucap Vela tersenyum ke arah Rere. Rere menganggukkan kepalanya dan membalas senyum Vela yang sudah mulai terbit di wajah cantik Vela. Drit-drit. Vela mengambil handphone miliknya yang bergetar petanda ada panggilan masuk. Vela langsung menggeser tombol merah saat tahu siapa yang menelepon. "Mas Gemilang." "Vel, kamu di mana?" "Vel, Mas minta maaf." "Vela." "Mas mohon, maafkan Mas Vela. Mas tidak mau hubungan kita berakhir. Ayo bertemu." Vela mengabaikan pesan yang dikirim oleh Gemilang, dan mematikan ponselnya agar Gemilang tak bisa menghubungi dirinya. Drit-drit. Rere berjalan ke arah nakas tempat tidurnya saat mendengar ponselnya yang bergetar. Rere memperlihatkan nama penelepon ke arah Vela. "Angkat aja, tapi jangan bilang gua lagi sama lo," ucap Vela ke arah Rere yang balas anggukan mengerti oleh Rere. "Halo Pak." "Nggak ada Pak, emang kenapa Pak?" "Oh, ya udah Pak, sama-sama Pak. Pak Gemilang nanyain lo Vel," ucap Rere yang masih berdiri melihat ke arah Vela. "Biarin aja," ucap Vela singkat, merebahkan dirinya di atas ranjang milik Rere. Saat ini Vela merasa sangat lelah sehabis menangis. "Ya udah lo tidur aja, gua mau ke bawah," ucap Rere keluar dari kamarnya, memberikan Vela waktu untuk berpikir jernih dan beristirahat. Gemilang memukul setir mobilnya frustasi. Gemilang melihat layar ponselnya melihat Vela yang hanya membaca pesannya. Gemilang kembali menghubungi tunangannya itu, tetapi tak tersambung karena Vela sudah mematikan ponselnya. Gemilang mendial nomor Rere, berharap saat ini Vela sedang bersama Rere. Gemilang mendengar suara Rere saat telepon tak terhubung. "Halo Pak," ucap Rere di seberang telepon. "Kamu sedang bersama Vela?" tanya Gemilang berharap. "Nggak ada Pak, emang kenapa Pak?" ucap Rere. "Nggak apa-apa," ucap Gemilang singkat.
Oh, ya udah Pak, makasih. Sama-sama Pak. Gemilang langsung menutup telepon tersebut dan mengacak rambutnya frustasi. Goblok-goblok, ucap Gemilang memukul keras setir mobil. Gemilang sangat menyesal tidak mempercayai Vela. Gemilang menghidupkan mesin mobilnya dan menjalankan ke arah kontrakan Vela berharap gadis tersebut berada di kontrakan. Setelah sampai di kontrakan Vela, Gemilang turun dari mobilnya berjalan ke arah gerbang kontrakan Vela yang dikunci, menandakan Vela belum pulang ke kontrakan. Gemilang masuk ke dalam mobil dan menjalankan mobilnya meninggalkan kontrakan Vela. Sudah lebih seminggu Vela tak menjawab telepon Gemilang. Setelah menginap di rumah Rere, besoknya Vel pulang ke kontrakan miliknya. Vela juga merasa Gemilang tak berniat meminta maaf kepada dirinya. Buktinya pria tersebut belum muncul sampai sekarang ini. Di kampus pun Vela juga tak melihat pria tersebut. Lo udah tahu nggak Vel, kalau Bu Resti dipecat? Tanya Rere kepada Vela saat mereka berjalan ke arah parkiran kampus. Loh kok bisa? Tanya Vela heran. Ya bisalah, kan Pak Gemilang yang mecat. Lo nggak tahu ya, kalau kampus ini milik keluarga Pak Gemilang, ucap Rere. Vela menggelengkan kepalanya tak tahu kalau kampus tempat di belajar adalah milik Gemilang. Setelah sampai di parkiran, Vela dan Rere masuk ke dalam mobil. Rere menjalankan mobilnya keluar dari kampus mengantarkan Vela menuju kontrakan. Selama perjalanan mereka hanya membahas tentang tugas yang akan mereka kerjakan. Makasih ya Re, ucap Vela setelah turun dari mobil Rere yang dibalas anggukan oleh Rere, dan melajukan mobilnya meninggalkan kontrakan Vela. Saat membuka pintu Vela dikejutkan dengan suara yang seminggu ini belum dia dengar. Vela, ucap Gemilang turun dari mobil dan berjalan menghampiri Vela, menarik gadis tersebut ke dalam pelukannya. Sungguh Gemilang sangat merindukan Vela seminggu ini. Lepas, ucap Vela mendorong dada Gemilang melepaskan pelukan tersebut. Bapak ngapain kesini, ucap Vela ketus. Vela saya minta maaf, ucap Gemilang memegang tangan Vela, namun langsung ditepis oleh gadis tersebut. Kenapa baru sekarang, ucap Vela menatap Gemilang yang menatap dirinya sendu. Kita bicarakan di dalam ya, nggak baik dilihat tetangga, ucap Gemilang. Vela langsung mengerti dan mempersilahkan Gemilang masuk ke dalam kontrakannya. Setelah duduk di atas sofa ruang tamu kontrakan Vela, Gemilang memegang tangan Vela yang tidak ditolak oleh gadis tersebut seperti di depan pintu tadi. Gemilang menatap Vela yang enggan menatap ke arah dirinya, membuat Gemilang merasa sesak di dadanya. Gemilang tahu Vela lebih merasakan sakit saat dirinya tak mempercayai gadis tersebut tempo hari. Vela saya minta maaf karena tidak mempercayai kamu. Saya mohon jangan batalkan tunangan kita, ucap Gemilang menatap Vela yang masih enggan menatap dirinya. Kenapa sekarang baru menemui saya, ucap Vela dingin, menatap maniak hitam Gemilang. Vela melihat lingkaran mata Gemilang yang hitam, menandakan pria tersebut kurang istirahat. Maaf, saya harus ke Jakarta mengurus perusahaan saya yang lagi krisis. Saat saya ingin mencari kamu, tiba-tiba sekretaris saya menelepon perihal perusahaan di Jakarta, jelas Gemilang ke arah Vela. Maaf saya baru datang, saya baru sampai di bandara dan langsung menuju kontrakan kamu Vela, ucap Gemilang mengusap tangan Vela yang berada di dalam genggamannya. Vela menghela nafas pelan, tak tega melihat keadaan Gemilang sekarang, tetapi Vela masih kecewa dengan Gemilang. Bapak pulang dulu istirahat, nanti kita bicarakan baik-baik, ucap Vela melepaskan tangannya dari genggaman Gemilang, dan bangkit dari duduknya. Gemilang mendesah kecewa saat Vela menyuruhnya pulang. Gemilang bangkit dari duduknya dan berdiri berhadapan dengan Vela. Gemilang menarik Vela masuk ke dalam pelukannya. Gemilang memeluk Vela erat. Vela hanya diam saat ini, tak berniat membalas pelukan Gemilang. Nanti saya kembali lagi, ucap Gemilang mengusap pipi Vela lembut dan berjalan keluar kontrakan Vela. Vela hanya menatap kepergian Gemilang dari balik gorden kaca jendela kontrakannya. Setelah mobil Gemilang menghilang, Vela berjalan ke arah kamar miliknya. Gemilang telah bersiap-siap menuju kontrakan Vela.
membicarakan perihal masalah mereka yang belum selesai. Gemilang sangat berharap Vela mau memaafkan kesalahannya. Gemilang turun dari mobil setelah sampai di depan gerbang kontrakan Vela. Tok tok tok. Tak lama setelah mengetuk pintu, muncul Vela yang hanya menggunakan celana training dan sweater oversize yang terlihat menggemaskan di mata Gemilang. "Masuk dulu Mas," ucap Vela mempersilahkan Gemilang masuk ke dalam kontrakannya. Gemilang sangat senang saat Vela tak lagi memanggilnya Bapak, semoga saja Vela sudah memaafkan dirinya. Gemilang duduk di sofa ruang tamu dan melihat Vela berjalan ke arah dapur. Vela kembali dengan sebuah cangkir yang berada di tangannya. "Minum dulu," ucap Vela meletakkan kopi hitam di atas meja sofa. Vela duduk di sofa single dan menatap Gemilang yang menyeruput kopi buatannya. "Vela, kamu sudah memaafkan Mas?" tanya Gemilang menatap Vela berharap gadis tersebut memaafkan dirinya. Gemilang merasa sangat senang saat Vela menganggukkan kepalanya. Gemilang berjalan ke arah Vela duduk dan bersimpuh di hadapan Vela. "Jangan batalin ya pertunangan kita." Gemilang memasang kembali cincin pertunangan mereka di jari manis Vela. "Mas, aku dengar Bu Resti keluar dari kampus," tanya Vela ke arah Gemilang yang sudah duduk di atas sofa. "Iya Mas, sudah pecat dia," ucap Gemilang. Mendengar nama perempuan tersebut membuat Gemilang merasa geram. "Bimbingan skripsi aku gimana dong?" ucap Vela. Dia bingung kalau Bu Resti sudah keluar dari kampus, jadi siapa dosen pengganti bimbingan skripsi miliknya? "Kamu tenang aja, Mas yang akan menggantikan pembimbing skripsi kamu," ucap Gemilang tersenyum hangat ke arah Vela. "Wah asik dong," ucap Vela semangat. "Kamu jangan senang ya, Mas bakalan profesional," ucap Gemilang ke arah Vela yang langsung melengkungkan bibirnya ke bawah. "Kamu kok tega?" ucap Vela menatap Gemilang sengit. "Bukan gitu sayang, kan gak adil kalau kamu Mas perlakukan spesial," ucap Gemilang ke arah Vela bermaksud gadis tersebut mengerti dengan tindakan yang dia ambil. "Iya deh," ucap Vela. "Skripsi kamu sudah sampai mana?" tanya Gemilang. "Dikit lagi," ucap Vela. Gemilang menganggukkan kepalanya tanda mengerti, dan menatap jam di pergelangan tangannya yang menunjukkan pukul 8 malam. "Udah malam, Mas pulang dulu ya, nggak apa-apa kan?" ucap Gemilang ke arah Vela. Gemilang masih ada beberapa dokumen yang harus dia kerjakan segera. "Nggak apa-apa kok," ucap Vela. "Maaf ya, Mas nggak bisa lama-lama. Soalnya pekerjaan Mas menunggu," ucap Gemilang berdiri dari duduknya diikuti Vela. Vela mengantarkan Gemilang sampai di depan gerbang kontrakannya. "Mas pergi dulu ya," ucap Gemilang setelah sampai di depan mobilnya yang terparkir di depan kontrakan Vela. Gemilang menyodorkan tangannya ke arah Vela dan disambut gadis tersebut dan mencium punggung tangan Gemilang. Sebelum masuk ke dalam mobil, Gemilang menyempatkan mengusap rambut Vela lembut. "Mas sayang kamu," ucap Gemilang tersenyum hangat. "Vela juga," balas Vela menatap Gemilang. Gemilang kembali mengusap rambut Vela. Setelah itu Gemilang masuk ke dalam mobil, menurunkan kaca jendela mobilnya dan tersenyum ke arah Vela sebelum meninggalkan kontrakan Vela. Gemilang menjalankan mobilnya setelah membunyikan klakson mobilnya ke arah Vela yang dibalas lambaian tangan oleh gadis tersebut. Vela memicingkan matanya saat melihat Rere yang keluar dari mobil Kak Andi. "Wah pasti ada apa-apa nih," batin Vela yang masih menatap Rere dan Kak Andi. Setelah kejadian pasar malam waktu itu, Rere belum juga menjelaskan perihal hubungan mereka kepada Vela. "Rere," teriak Vela membuat Rere menoleh ke arah Vela. Vela membalas tersenyum saat melihat Kak Andi yang tersenyum dari kejauhan ke arah dirinya. Vela melihat Rere berbicara kepada Kak Andi, entah apa yang mereka bicarakan Vela tak tahu. Rere berjalan menghampiri Vela setelah berpamitan dengan Kak Andi. "Pokoknya sekarang lo jelasin," ucap Vela kepada Rere yang telah berdiri di hadapannya. "Ke kantin aja gua jelasin," ucap Rere ke arah Vela dan berjalan menuju kantin. "Jadi sekarang?" tanya Vela setelah duduk di kursi kantin. "Vel,
Pesen minum dululah, ucap Rere jengah menatap Vela yang penasaran perihal hubungan dirinya dan Kak Andi. Rere bangkit dari duduknya menuju penjual jus setelah menanyakan pesanan Vela. Rere meletakkan jus mangga di hadapan Vela, sedangkan dirinya memesan jus alpukat. Jadi, ucap Vela menatap Rere. Rere hanya memutar bola matanya malas dengan tingkah laku Vela. Lo masih ingat kejadian pasar malam saat lo minta penjelasan ke gua saat pulang kan? Ucap Rere kepada Vela yang dibalas anggukan oleh Vela. Sebenarnya gua udah resmi pacaran sama Kak Andi pas malam itu, ucap Rere meminum jus alpukat miliknya yang terasa sangat segar. Rere menceritakan kejadian saat Kak Andi yang menembaknya saat diatasi biang lala kepada Vela. Rere menceritakan sedetail mungkin kepada Vela, agar sahabatnya itu berhenti bertanya. Kak Andi bisa so sweet juga ya, ucap Vela mengaduk jus mangga miliknya. Bisalah, emang Pak Gemilang doang, ucap Rere kepada Vela. Rere jadi teringat dengan masalah Vela dengan Pak Gemilang. Lo sama Pak Gemilang gimana Vel? Tanya Rere kepada Vela yang terlihat sumringah. Udah baikan, ucap Vela tersenyum menampilkan gigi putihnya ke arah Rere. Kapan? Tanya Rere. Setahu Rere kemarin Vela masih belum berbicara sama Pak Gemilang. Setelah lo nganter gua, Pak Gemilang datang, ucap Vela, dan menceritakan kejadian Pak Gemilang yang tiba-tiba datang meminta maaf kepada dirinya, dan tentang Ok Gemilang yang tak terlihat seminggu itu ternyata Pak Gemilang sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar kota. Rere menganggukkan kepala. Rere senak melihat Vela yang sudah kembali ceria tak seperti seminggu belakangan ini yang terlihat tak bersemangat sama sekali. Lo tahu nggak Re, pengganti dosen pembimbing gua Pak Gemilang loh, ucap Vela tersenyum semangat ke arah Rere. Nggak adil nih, ucap Rere menatap Vela kesal. Enakan Vela dong kalau Pak Gemilang jadi dosen pembimbing skripsi gadis tersebut. Lo tenang aja. Pak Gemilang bakalan profesional kok, ucap Vela ke arah Rere yang terlihat yang hanya memandang dirinya malas. Vela sangat ingin tertawa melihat wajah Rere yang sangat lucu baginya. Entar kalau lo rayu Pak Gemilangnya, ilang tuh profesional namanya, ucap Rere tak yakin Pak Gemilang akan profesional. Secara Pak Gemilang bucin kepada Vela. Melihat perlakuan Pak Gemilang terhadap Vela saja, Rere sudah tahu kalau Pak Gemilang sangatlah bucin kepada Vela. Enggak kok, ucap Vela nyengir ke arah Rere. Gua bentar lagi ada bimbingan skripsi ama tunangan lo Vel, ucap Rere melihat jarum jam di pergelangan tangannya. Jam berapa? Tanya Vela menggeser gelas jus miliknya yang telah kosong. Jam 10, ucap Rere menyeruput abis jus alpukat miliknya. Gua juga bimbingan jam segitu Re sama Pak Gemilang, jadi kita bareng aja ke sana, ucap Vela menatap jam di pergelangan tangannya yang masih ada waktu 15 menit lagi sebelum menunjukkan angka 10. Merasa tak ada lagi yang mereka ceritakan, mereka bangkit dari kursi kantin dan berjalan beriringan menuju ruangan Pak Gemilang, sesekali membicarakan hal-hal yang lucu menurut mereka berdua. Bersambung.